Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fadilat Mojo dengan NPM 22060829985. Di sini saya akan memberikan tutorial cara training karyawan dengan menggunakan aplikasi Odoo server Odoo lokal. Oke, jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah di sini saya menduplikasi database pekerjaan yang sebelumnya saya telah buat dengan nama NPM underscore training. Di sini NPM saya 2206082985 underscore training. Di sini sudah saya buat. Lalu kemudian pertama-tama saya melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan akun yang bernama Hasan, yaitu dia sebagai kepala seksi training. Nah, kepala seksi training di sini nanti tugasnya dia bakalan bertanggung jawab untuk membuat training program ini sesuai dengan tujuan pada video kali ini tutorialnya. Di sini saya login sebagai kepala seksi training sebagai Hasan. Lalu di sini saya memeriksa terlebih dahulu apakah dua modul yang bernama modul Employee Orientation and Training dan juga modul e-learning ini sudah aktif. Nah, di sini saya sudah aktif yang sudah terinstall dan juga untuk modul e-learning di sini saya sudah install juga. Kemudian kita masuk ke modul Employees. Nah, di modul Employees ini nanti kan ada banyak sekali ya di navbar sini kita pilih yang training program. Kalau misalkan sudah masuk ke training program, nah di training program ini kita punya dua cara untuk memasukkan training program. Yang pertama kita bisa melakukan dengan cara manual dan juga dengan cara melakukan import data. Nah, di sini saya akan memberikan tips terlebih dahulu untuk yang manual tutorialnya. Jadi pertama setelah masuk ke bagian employee training nanti teman-teman bisa langsung saja ke klik yang new di bagian kiri atas ya, di bagian kiri atas. Nanti kalau misalkan sudah teman-teman bisa langsung memasukkan dua training program yang teman-teman butuhkan. Nah, di sini yang pertama ini namanya Accounting and Financial Techniques, Departemen Accounting and Finance, template data juga wajib diisi dan juga responsible usernya. Responsible user adalah user yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah Hasan sebagai kepala seksi training. Nah, di sini kalau misalkan dua-dua sudah dibuat, maka tampilan akhirnya bakal seperti ini. Nanti bentuknya bakal menjadi list, bakal menjadi list, bakal menjadi seperti ini. Kemudian, kalau misalkan kita menggunakan cara otomatis, yaitu dengan menggunakan import data, nah teman-teman itu balik lagi ke halaman Employee Training Program, ya setelah klik Training Program, lalu teman-teman tuh bisa langsung masuk ke yang sini, ke Favorites, terus teman-teman bisa pilih yang Import Records. Nah, setelah pilih Import Records, terus teman-teman tinggal melakukan upload file dan upload file data master yang untuk training. Nah, dalam hal ini formatnya harus dalam bentuk .xlsx atau dalam bentuk Excel. Nah, kalau misalkan udah, jangan lupa nanti tampilannya bakal seperti ini. Di sini ada com departemen, responsible user, training program, form dan juga D2. Nah, terus di sini teman-teman langsung melakukan tes terlebih dahulu untuk melakukan pengujian apakah file ini valid. Kalau misalkan sudah valid, teman-teman bisa tinggal langsung import dan juga nanti tampilan listnya akan jadi seperti ini. Banyak. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke salah satu training program yang saya buat sebelumnya. Itu adalah yang berjudul ini, Employee Experience Design Using Technology. Nah, di sini teman-teman masuk ke salah satu training program teman-teman, juga bisa yang lain. Lalu teman-teman bisa melakukan confirm event terlebih dahulu untuk memastikan bahwa event ini akan dimulai atau sudah dimulai. Kemudian setelah itu sebagai eh, kepala seksi training, di sini Hasan bakal mengirimkan email kepada seluruh employee di perusahaan dia. Nah, untuk isinya ini di sini ada subjeknya pastinya, lalu ada tujuannya di atas untuk siapa, terus lalu di sini ada body emailnya. Nah, body email disesuaikan mulai dari tujuan program trainingnya untuk apa, tempatnya di mana, dan juga lain-lainnya. Nah, di sini eh, teman-teman bisa langsung cek saja. Di sini kalau misalkan sudah selesai terkirim nanti tampilannya bakalan menjadi seperti ini. Tampilannya bakalan menjadi seperti ini. Terus, nah buat apa namanya? Buat selanjutnya kita akan membuat course. Nah, untuk membuat course ini teman-teman pastinya memerlukan yang namanya materi dan juga kuis untuk sertifikasinya. Jadi untuk materinya teman-teman bisa buat materi sesuai dengan materi teman-teman. Nah, lalu kalau misalkan sudah dibentuk dalam bentuk file PDF dan juga untuk soal, teman-teman bisa masuk ke modul e-learning. E-learning, masuk modul e-learning yang telah tadi dipilih, terus masuk ke bagian ini, course, terus ke certifications.
Nah, nanti kalau misalkan sudah, nanti teman-teman tampilannya bakal menjadi seperti ini dan pilih new di bagian kiri atas. Kemudian teman-teman nanti bakal menemukan seperti tampilan, nanti ada certification title, nanti teman-teman bisa isi certification title dengan kebutuhan teman-teman. Lalu nanti di kolomnya itu di bagian section questions itu nanti bakalan ada pilihan add questions. Nah, teman-teman bisa klik di situ dan teman-teman bisa menambahkan pertanyaan. Nah, sini saya membuat dua pertanyaan dan juga pilihan-pilihannya. Kalau misalkan membuat pilihan, jangan lupa untuk skornya dibuat 5 ya. Dan juga ada satu jawaban korek. Oke, sini tampilannya. Kalau misalkan sudah selesai, nanti tampilannya bakal menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, kita langsung masuk ke membuat course. Nah, membuat course, kita kembali masuk ke modul learning dan juga klik tombol new di bagian kiri atas. Jadi, teman-teman tadi ke modul e-learning. Nah, teman-teman bisa klik yang bagian ini, di bagian kiri atas ini. Nah, lalu kemudian teman-teman nanti tampilannya bakal seperti ini awal-awalnya. Nah, di sini untuk course title kalian bisa isi dengan nama training program kalian. Lalu tipenya kita pilih documents, content type-nya, terus responsible user-nya Hasan, duration-nya disesuaikan dan kita allow download. Dan juga di sini jangan lupa untuk memasukkan link materi. Ini adalah untuk link materinya. Kalau misalkan udah kita next di kolom yang sama nanti ada add certification. Nanti teman-teman bisa pilih untuk konten add content, maaf, kita konten. Nah, content title kita pilih get certificate. Content type-nya kita pilih certification. Terus certification-nya kita pilih dengan nama certification yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian responsible user-nya adalah Hasan, pasti, dan duration-nya disesuaikan. Lalu nanti tampilan akhirnya bakal menjadi seperti ini. Di sini ada dokumen untuk materi dan juga di bawah certification ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, Corsa sudah siap untuk di-launch. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu supaya bisa diakses oleh para karyawan. Nah, teman-teman bisa kembali ke modul e-learning, lalu kita pilih yang view course. Untuk course yang tadi telah kita pilih. Kemudian terlihat bahwa course-nya ini masih berstatus unpublished ya. Di sini masih unpublished, masih unpublished. Nah, bagaimana caranya supaya bisa terlihat publish? Teman-teman bisa masuk ke masing-masing ini, ke dokumen dan juga ke kuisnya. Nah, nanti di bagian kanan atas ini statusnya masih unpublished. Nah, teman-teman tinggal klik aja dan diubah menjadi publish. Lakukan juga buat yang section quiz. Nanti tampilannya bakal menjadi seperti ini. Dan maka dari itu, si karyawan lainnya ini bisa melakukan enroll. Nah, di sini melakukan enroll bagaimana? Teman-teman bisa berganti ke akun baru ataupun ke akun karyawan. Nah, di sini nanti tampilannya bakal jadi seperti ini ya. Nanti sudah ini namanya H5. Sini saya pakai nama kalian H5. Nah, di sini tampilannya masih join this course, jadi belum bisa mengakses course yang ada di sini. Teman-teman bisa pilih ini join this course, klik dan juga kemudian kita melakukan enroll course yang telah dipilih. Nah, kalau misalkan nanti sudah selesai enroll course-nya, nanti teman-teman bisa langsung start now. Nah, teman-teman bisa tinggal melakukan verifikasi mulai dari dokumen dan juga sertifikat. Kalau misalkan rangkaian course-nya sudah selesai dan termasuk pengerjaan kuisnya sudah benar semua, nanti tampilan bakal jadi seperti ini. Dan karena kita sudah melakukan mengaktifkan download, jadi teman-teman bisa download certification. Kalau misalkan belum selesai, apabila kuisnya misal belum 100% benar, nanti teman-teman di sini bisa take again sampai benar-benar 100%. Nanti dari sisi kepala seksi training, apabila ada yang udah melakukan enroll course, nanti tampilannya bakal jadi seperti ini. Tampilannya bakal jadi seperti ini. Jadi sudah ada nama course name-nya. Apa yang diambil, responsible, itu si Hasan. Lalu ada emailnya, enrollnya kapan, last actionnya kapan, juga progressnya. Seperti itu, maka proses training karyawan menggunakan aplikasi Odoo telah selesai. Terima kasih, sekian tutorial singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.